Ya, kita kembali lagi pada topik kimia ya, yaitu termokimia ya, seri kimia SMA, termokimia bagian pertama. Nah, pada kali ini kita akan coba membahas termokimia ya, mudah-mudahan lewat video ini kalian bisa mengerti termokimia dengan mudah. Dari kimia SMA, termokimia bagian pertama. Yuk kita lihat dulu beberapa hal-hal penting yang berhubungan dengan termokimia. Yang pertama adalah eksoterm dan endoterm. Oke. Kita review dulu apa itu eksoterm. Eksoterm artinya pelepasan energi dari sistem ke lingkungan. Jadi dari sistem ke lingkungan ya. Jadi dari dalam keluar. Akibatnya suhu sistem turun dan suhu lingkungannya naik. Ya. Ciri-cirinya adalah timbul panas dan delta-nya kurang dari 0 atau negatif ya. Itu eksoterm. Yang kedua adalah endoterm, yaitu penerimaan energi dari lingkungan ke sistem. Jadi dari lingkungan ya ke sistem. Akibatnya suhu sistem naik dan suhu lingkungan turun. Cirinya adalah timbul dingin ya, terasa dingin, dan delta-nya positif ya. Jadi kalau dianalogikan itu ya, kalau misalkan ya ini adalah sistem, nah berarti lingkungan itu di luar sistem, katakanlah yang berwarna merah ini ya. Jadi kalau misalkan ya misalkan yang ini adalah sistem ya, ini adalah sistem ya, dan yang merah ini adalah gambaran lingkungan ya, di lingkungan ya. Jadi eksoterm itu apa? Dari sistem ke lingkungan ya, itu namanya eksoterm. Jadi eksoterm itu pelepasan energi dari sistem ke lingkungan. Nah, itu namanya eksoterm ya. Kita katakan ini sebagai eksoterm ya. Sedangkan dari lingkungan ke sistem ya, sedangkan dari lingkungan ke sistem kita katakan sebagai endoterm ya, kita katakan sebagai endoterm ya. Kalau dari lingkungan ke sistem ya, kita katakan sebagai endoterm ya, endoterm. Oke, endoterm ya, endoterm ya. Nah hal ini harus diingat sekali lagi ya, harus diingat sekali lagi bahwa eksoterm itu delta-nya negatif ya, delta-nya negatif. Eksoterm itu berarti delta H negatif, delta-nya negatif ya. Sedangkan kalau endoterm dari lingkungan ke sistem, delta-nya adalah positif ya, delta-nya positif ya. Itu diagram dari eksoterm dan endoterm ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah sekarang kita lihat dulu ya, tentang delta H itu apa. Nah jenis-jenis delta H ya. Dalam reaksi kimia ya, pengukuran kalor itu diatur dalam istilah entalpi ya. Tetapi lebih tepatnya adalah perubahan entalpi. Nah, sebelum kita melakukan kalkulasi atau perhitungan entalpi, harus tahu dulu jenis-jenis entalpi itu apa. Kalau kita bisa mendeteksi jenis-jenis entalpi, artinya kita harus punya kemampuan dulu untuk mengidentifikasi jenis-jenis
reaksi. Ya. Nah, paling tidak ada 5 jenis entalpi yang kita pelajari, ya. Yang pertama adalah delta H pembentukan atau formation. Dari namanya sudah jelas, pembentukan, formation. Pembentukan apa? Yaitu pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Sekali lagi ya, dari unsur-unsurnya. Ini jelas nih, jelas ya, dari unsur-unsurnya. Harus dari unsur-unsurnya. Kalau enggak dari unsur-unsurnya, bukan delta H pembentukan. Ya, saya ulangi. Kalau bukan dari unsur-unsurnya, bukan delta H pembentukan. Nah, kita lihat. Tetapi unsur-unsur yang dimaksud adalah harus unsur stabil ya. Contohnya kalau dikatakan oksigen, ya stabilnya O2. Ya, golongan 7A berarti bersifat diatomik. Contohnya I2, Cl2, F2, kayak gitu. Kalau dia logam harus tunggal. Contohnya natrium, kalium itu harus tunggal. Tidak ada Na2, adanya Na. Ya, itu namanya dari unsur-unsurnya. Kalau karbon itu C, bukan C2, bukan C4. Ya, harus jelas. Dari penjelasan di atas yang sudah saya sebutkan, jelas bahwa delta pembentukan harus 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ya, nah perhatikan contoh berikut. 2C ditambah 3H2 ditambah setengah O2 menjadi C2H5OH. Delta H-nya min 330 Kj. Nah, perhatikan di sini ini jelas banget. Perhatikan ini jelas banget ya. 1 mol senyawa, ingat ya, 1 mol C2H5OH harus 1 mol, ya, harus 1 mol, ya, harus 1 mol di sini, ya, di sini harus 1 mol, ya, harus 1 mol yang dibentuknya. Saya ulangi, harus 1 mol, ya, harus 1 mol. Dari mana unsur-unsurnya? Ya, kalau kita lihat C2H5OH, unsur-unsurnya apa? Ada C, ada H2, dan ada O2. Ini namanya unsur-unsur, ya. Makanya kalau kita lihat di sebelah kiri, unsur-unsurnya itu adalah C, nih, H2, nih, dan O2 harus dari unsur-unsurnya. Ya, nah ini yang dimaksud dengan delta pembentukan. 1 mol senyawa yang dibentuk dari unsur-unsurnya. Jangan sampai sini ya. Jadi kalau misalkan ya kita lihat dari reaksi ini 2C ditambah 3H2 ditambah setengah O2 menjadi C2H5OH, delta H-nya min 330. Ya, delta H-nya min 330. Artinya apa? Dia melepaskan kalor 330 kJ atau bersifat eksoterm, ya. Nah, itu namanya delta H pembentukan ya dari unsur-unsurnya. Nah, jelas ya. Nah, lanjut. Kita lihat jenis delta H yang kedua, yaitu delta H penguraian. Ya, jenis yang kedua adalah delta H penguraian. Delta HD atau dissociation, ya, dissociation, ya. Dari namanya dissociation, penguraian, yaitu delta H penguraian 1 mol senyawa ke unsur-unsurnya. Jadi kebalikan dari pembentukan. Ini adalah reaksi kebalikan delta H pembentukan. Nah, sekarang kita lihat nih, kita lihat dulu ya, delta H pembentukan itu kayak gimana, kita review. Nah, ini adalah jenis dari delta pembentukan. 2C ditambah 3H2 ditambah setengah O2 menjadi C2H5OH 1 mol. Ya, harus berapa? 1 mol. Perhatikan di sini, 1 mol. Nah, di sini kalau nggak ada ditulis indeksnya apa, koefisiennya berarti 1 ya. Ingat tuh, harus 1 mol. Ya. Ya, itu jelas ya, di sini ada 1 mol. Walaupun nggak ditulis berarti 1. Nah, ini namanya apa? Delta HF. Ini adalah jenis dari delta HF. Oke. Makanya delta H-nya ditulis nih, delta HF. Oke, standar ya. Sama dengan min 330 Kj. Nah, seperti ini.
Kalau begitu bagaimana delta HD-nya atau disosiasinya? Penjelasan di atas adalah delta HD adalah kebalikan dari delta HF. Oke, nah ini dia reaksinya. Maka reaksi penguraiannya adalah tinggal dibalik saja. Nah, tinggal dibalik ya. Yang tadinya C2H5OH di sebelah kanan, sekarang C2H5OH-nya ada di sebelah kiri. Ya, tinggal kebalikan. Ya. Nah, ini namanya delta Hg atau disebut delta H penguraian. Nah, jadi jelas bahwa delta H penguraian adalah kebalikan dari delta Hf. Ya, ditulis ini delta Hg. Oke. Jadi kalau dikatakan apakah benar delta Hd adalah kebalikan delta Hf? Ya. Nah, karena delta Hd-nya kebalikan delta Hf, yang tadinya delta Hf itu negatif, ya. Sekarang delta Hd-nya jadi positif. Nah, itu lihat. Ya. Nah, makanya dikatakan delta Hd adalah kebalikan dari delta Hf. Jelas sampai sini ya? Lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga adalah delta H pembakaran. Ya. Kita mengenalnya delta Hc karena berasal dari kata combustion, ya, delta Hc atau delta H pembakaran. Nah, ini kita lihat delta Hc atau C yang memerlukan O2, combustion yang memerlukan oksigen pada reaktannya, sehingga biasanya menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi ciri-ciri delta Hc adalah ada reaksi reaktannya dengan oksigen. Jadi reaksi pembakaran atau reaksi dengan O2 adalah disebut juga reaksi pembakaran. Itu ciri khasnya ya. Nah, kita lihat contoh reaksinya adalah ini. C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Ya, delta H-nya min 420 Kj. Nah, ciri khas dari delta H pembakaran atau combustion ini adalah adanya O2. Ya, ini jelas adanya O2. Perhatikan di sini sebelah kiri. Nah, ini ciri khas dari delta H combustion atau pembakaran. Nah, kita juga harus menyetarakan reaksinya ya. Kita lihat di sini reaksinya. Di sebelah kiri C-nya ada 2, di sebelah kanan ada 1. Berarti kita kali 2. Lalu H-nya ada 6, berarti di sini harus 3. Oke. Lalu oksigennya berapa di sini? 4 ditambah 3. Oke. Sehingga jumlahnya adalah 7. Berarti di sini harus kita tulis 7/2. Oke. Nah, dengan mengalihkan 2 boleh aja? Ya boleh-boleh saja. Itu kan teknik dari penyetaraan reaksi. Nah, pada dasarnya pada kali ini yang saya jelaskan adalah delta Hc ciri khasnya adalah memerlukan O2. Dia memerlukan O2. Oke. Ciri khas dari delta Hc. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi jenis delta H yang keempat, yaitu delta H netralisasi. Delta HN neutralization atau penetralan, ya. Delta H yang melibatkan reaksi asam dan basa sehingga menghasilkan garam dan air. Ini jelas ya. Contohnya adalah kita lihat di sini. Jenis delta H yang keempat ini adalah asam tambah basa menghasilkan garam ditambah air, ya. Nah, ini dia asamnya, perhatikan ini dia asam, HCl-nya, oke. Dan NaOH adalah basanya, betul, NaOH sebagai basa. Menghasilkan apa? Garam, ya, menghasilkan garam. Itu siapa? NaCl, betul ya. Nah, sedangkan delta H-nya bersifat negatif, di sini negatif. Ya, artinya dia mengeluarkan energi atau eksoterm 250 Kj. Jelas sampai sini? Yang kelima, jenis delta H yang kelima adalah perhatikan berikut, yaitu delta H bonding. Ya, delta H bonding. Delta HI atau delta H bonding adalah delta H yang memerlukan energi untuk memutuskan ikatannya. Jadi berhubungan dengan bonding. Kita lihat, kalau saya punya C3H6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O,
delta H sekitar 820 kJ per mol. Oke. Nah, bagaimana dengan delta H ikatannya? Nah, ini gampang sekali delta H ikatannya. Kita tinggal buat dulu apa? Strukturnya, betul ya? C, C. Oke, lalu H-nya ya boleh di sini. Oke, boleh di sini. Lalu ingat, ini adalah alkena bonding 2 ya. Betul ya? Oke. Lalu hanya ada di sini satu lagi. Dan tentunya ada di sini H lagi, betul ya? Lalu ditambah O2, tambah O2, perhatikan O2. O2 itu double bonding. Betul ya? Lalu menghasilkan CO2. CO2 itu gimana? Ingat ya, CO2. Betul ya? Lalu ditambah H2O. Ya. Ya. Nah, delta H-nya terukur di sini adalah 820 kJ. Ya, artinya dia endoterm. Nah, ini disebut dengan delta H ikatan atau disebut delta H bonding ya. Jadi kita harus menggambarkan struktur ikatannya ya, supaya kita bisa menghitung delta H ikatannya. Oke. Jelas sampai sini ya. Jadi paling tidak ada 5 jenis-jenis delta H yang harus kita ketahui ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu apa sih kunci jitu menaklukkan termokimia? Nih saya berikan kamu tips dan trik untuk menyelesaikan termokimia. 1. Ya. Namun sebelumnya kalian harus tahu, setiap siswa harus mengerti bahwa informasi delta dalam setiap soal tidaklah dijelaskan secara detail. Artinya setiap siswa harus dapat mendefinisikan informasi delta H yang diberikan secara inisiatif. Saya ulangi ya. Setiap siswa harus dapat mendefinisikan informasi delta H yang diberikan secara inisiatif. Jadi kamu harus tuliskan secara inisiatif jenis delta H-nya. Nah, tips yang pertama, perhatikan. Identifikasi setiap reaksi yang diberikan. Identifikasi setiap reaksi yang diberikan. Apakah delta HF, delta HD, delta HC, delta H neutralization, atau delta H bonding. Jadi harus bisa mengidentifikasi. Setelah kita mengidentifikasi, definisikan setiap keterangan delta H ke dalam mol dan gramnya. Jadi langkah pertama dan langkah kedua ini sangat berkaitan. Ya. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengidentifikasi soal atau reaksinya. Yang kedua, harus definisikan delta H-nya ke dalam mol dan gram biar jelas. Saya ulangi, ada trik dan tips yang harus dikuasai. Yang pertama, identifikasi setiap reaksi yang diberikan. Yang kedua, definisikan setiap keterangan delta H ke dalam mol dan gramnya. Jelas sampai sini? Nih, coba kita lihat soalnya ya. Lihat. Soal pertama.
Pada fermentasi glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida reaksinya sebagai berikut. Oke, C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2. Kalau dilihat dari jenis reaksinya, ini bukan delta HF. Bukan delta HD. Karena syarat delta HF dan delta HD harus dari unsur-unsurnya, harus mengandung unsur-unsur. Sedangkan ini C6H12O6 menjadi C2H5OH dan CO2. C2H5OH bukan unsur-unsur, tapi senyawa. CO2 bukan unsur-unsur, tapi senyawa. Berarti ini bukan delta HD. Apakah ini delta HC, combustion atau pembakaran? Bukan juga, karena tidak ada O2-nya. Apakah ini ada delta H neutralisasi? Enggak juga, bukan asam basa. Apakah ini delta H bonding? Bukan juga, karena tidak ada ikatan yang diberikan. Jadi kita katakan saja ini delta H fermentasi deh, ya, menjadi alkohol dan karbon, ya, menjadi alkohol dan karbon. Alkoholik yang ini. Dan ini karbon dioksida ya, jelas ini karbon dioksida. Ya. Dan ini disebut dengan glukosa C6H12O6. Oke, jadi ini bukan delta HC, bukan delta HF, bukan delta HD, bukan delta HF, bukan delta H ikatan. Ya udah, kita ikutin aja soalnya ya. Kita lanjut. Delta H reaksinya min 67 Kg. Oke, perhatikan ini reaksinya belum jelas yang mana targetnya. Oke. Jika dihasilkan 1 mol etanol. Nih etanol. Jadi targetnya etanol nih udah ketahuan ya. Oke, perhatikan targetnya dia ini etanol. Ya, targetnya di sini etanol, jelas banget di sini ya. Etanol. Ini dia, targetnya etanol. Berapakah perubahan entalpinya? Jadi karena ditanya di sini etanol, berarti kata kuncinya kita harus mendefinisikan etanol. Kita tulis C6H12O6 oke, menjadi C2H5OH 2C2H5OH oke, ditambah 2CO2. Delta H-nya sama dengan min 67 kJ. Nah ini wajib didefinisikan. Per berapa mol? Per 2 mol. Siapa? Etanol. Jelas. Kok bisa targetnya kita etanol? Karena di soalnya dia bilang etanol. Nih lihat nih, etanol. Makanya kita harus tuliskan tadi yang seperti yang saya sebutkan, definisikan dulu reaksinya. Lalu yang kedua dituliskan per berapa mol? Per 1 mol kah, 2 mol kah, atau per berapa gram? Kenapa bisa begitu? Karena kita harus bisa mendefinisikan reaksinya. Karena dia bilang etanol, berarti targetnya kita etanol di sini. Loh, kalau begitu kenapa ini 2 mol? Nah ingat, di sini ada koefisiennya 2. Makanya dikatakan 2 mol etanol. Oke? Jelas sampai sini ya? Nah, kalau mau dibuat per gram boleh aja. Oke, kita hitung apa? MR-nya dia. Oke, MR siapa? C2H5OH berapa itu? 24 ditambah C2 berarti kan 12 kali 0 24. H-nya ada 6 tambah 6. Lalu O-nya berapa? 16. Oke. Berarti kan 46.
Oke, jadi ini bisa dituliskan begini, delta H ini sama dengan min 67 kilojoule per, karena 2 mol, oke, berarti berapa gram tuh? Ingat, massa sama dengan mol dikali mr, berarti molnya 2, mr-nya 46, berarti 92 gram. Bisa dikatakan min 67 kilojoule per 92 gram. Jelas sampai sini? Inilah yang dimaksud dengan definisi. Ya, didefinisikan, jelas. Nih, didefinisikan. Nah, sekarang ke pertanyaan. Dia bilang berapa mol? 1 mol etanol. Jadi, untuk 1 mol etanol, ya. Nah, kita lihat keterangannya. Min 67 kJ per 2 mol etanol. Berarti kalau untuk 1 mol, ya tinggal dibagi 2. Ya, jadi min 67 per 2 kilojoule. Kenapa dibagi 2? Untuk 2 mol, min 67. Betul? Jadi kalau untuk 1 mol, ya min 33,5 kilojoule. Nah, itu artinya, jadi jika dihasilkan 1 mol etanol, berapakah perubahan entalpinya? Min 33,5 kilojoule. Ya, jelas ya, itu cara mendefinisikan dari delta H. Kita lihat soal kedua. Nah, kita lihat soal kedua. Diketahui delta pembentukan NH3 sebesar min 4 kJ per mol. Carilah delta reaksi 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Perhatikan di sini. Dikatakan di sini adalah delta H pembentukan. Perhatikan. Oke. Apakah sudah ada reaksinya? Belum ada. Nah, kita buat dulu delta HF-nya. Ingat, pembentukan adalah pembentukan 1 mol. Dari unsur-unsurnya. Perhatikan, dari unsur-unsurnya. Jadi kalau kita tuliskan di sini NH3. NH3-nya 1 mol. Oke, di sini 1 mol. Oke. Unsur-unsurnya, siapa unsurnya? Unsur-unsurnya adalah N dan H. Ingat, unsur stabilnya adalah N2 ditambah, sedangkan H stabilnya juga H2. Nah, itu reaksi yang benar ya. Harus dari unsur-unsur stabil. Dan wajib 1 mol NH3. Nah, sekarang kita setarakan. Berarti di sebelah kanan 1N, di sebelah kiri N2. Berarti kita kali setengah di sebelah kiri. Biar stabil, biar setara. Lalu bagaimana H2? Di kanan 3. Oke, di kirinya 2. Berarti di sini kita tulis 3 per 2. Nah, inilah disebut dengan delta H formation-nya. Ya, delta H formation-nya adalah min 46 kilojoule per mol. Siapa yang dibentuk? NH3. Berapa mol? 1. Ini dia, 1 mol. Jelas ya? Jelas tuh, ya. Delta H siapa? NH3. Berapa mol? 1. Makanya di sini 1 mol. Jelas identifikasinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini 2NH3. Perhatikan di sini. 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Kalau kita lihat reaksi kiri dan kanan adalah berkebalikan. Betul? Berarti ini disebut, yang kanan disebut berarti reaksi apa? Kebalikan formation. Berarti kita sebut delta H dissociation. Kebalikan. Berapa mol? Ternyata 2 mol. Ya. 2 mol NH3. Nangkap ya? Ya. Jadi artinya
Dari 1 NH3 menjadi 2 NH3 berarti menjadi positif 46. Tetapi karena diminta 2, sedangkan delta HF-nya adalah 1, dia minta sekarang 2 NH3 berarti dikali 2. Berarti delta H dissociation-nya adalah 92 kilojoule. Jelas ya? Jadi kebalikannya. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, itu namanya cara mendeteksi soal atau mengidentifikasi soal. Jadi harus hati-hati. Oke, kita lihat contoh soal ketiga biar lebih jelas. Nah, ini soal ketiga. Perhatikan reaksi-reaksi berikut ini. Nah, ya. Perubahan entalpi untuk reaksi ini. Tuh. Mantap ya. Oke. Sekarang kita identifikasi dulu reaksi-reaksi yang diketahui. Perhatikan. Apakah jenis reaksi yang diketahui? Kita identifikasi ya. C ditambah 2H2 menjadi CH4. Wow, 1 mol. Dari unsur-unsur. Ya. Jelas ya? Berarti ini adalah delta HF. Kita tulis delta HF. Ya. Artinya ini adalah delta HF dari si delta HF dari yang dibentuk siapa? CH4. Nah, reaksi yang kedua. Wah, 1 juga CO2 dari unsur-unsur juga nih. Tuh. Oke, berarti ini kita bisa tuliskan delta HF juga. Oke, berarti delta HF siapa? Delta HF CO2. Oke, jelas. Yang ketiga, 1 mol juga H2O. Apakah dari unsur-unsur? Benar, dari unsur-unsur juga nih. Dari unsur-unsur stabil. Berarti kita bisa katakan ini delta HF juga. Oke. Berarti sini delta HF standar untuk H2O. Oke. Jelas sampai sini ya. Artinya ini cara mendeteksi soal. Nah, sekarang perubahan entalpi untuk reaksi CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 dan H2O. Ini adalah delta H combustion. Betul ya? Ini ada delta HC. Kenapa? Ada O2 nih. Jelas nih ada O2 di sini. Tuh. Berarti ada delta H combustion. Betul ya? Nah, karena diketahui delta HF, perhatikan, maka ini kita bisa juga katakan delta H reaksi. Nah, jadi delta H reaksi itu maksudnya apa? Ya, semua jenis reaksi-reaksi yang ada juga disebut delta HR. Jadi delta HR itu adalah delta H secara umum disebut. Apakah untuk combustion, dissociation, formation, neutralization, itu semua delta HR. Ya, itu istilah umum. Nah, ada satu hal yang harus kalian ingat. Cara menghitung delta HR. Delta HR sama dengan sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Ingat-ingat nih. Ya, dengan syarat, ada syaratnya ya. Ya, saya ulangi. Delta HR sama dengan delta sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Dengan syaratnya, ada syaratnya. Ya, ada syaratnya nih. Apa syaratnya? Syaratnya adalah syaratnya adalah semua data dalam delta HF formation. Itu syaratnya. Semua data wajib dalam delta HF formation.
Nah, ternyata data dari sini adalah data formation, ya kan? Nah, itu berarti kita bisa tulis nih. Delta HF sama dengan delta HF sama dengan produk dikurang reaktan. Berarti apa? Delta HF CO2 ditambah delta HF H2O tapi dikali 2 ya, karena di sini ada 2 ya, dikurang delta HF CH4 ditambah delta HF O2 kali 2, tapi karena kan di sini ada O2-nya 2, tapi dalam kurung semua ya, kanan kurang kiri. Oke, sekarang kita masukin delta HF CO2 berapa? Oh, ini dia, min 393,7 tadi 2 ditambah delta H2O berapa O? Iya, min 285,9 dikurang delta HC4 mana 4? Oh, ini dia, minus 74,9. Delta HFO2 berapa? Nah, delta HF molekul unsur bebas itu 0. Ya, 0. Jadi 0. Nah, coba kita lihat soal lain ya. Ya, satu lagi supaya lebih jelas. Nah, pada soal kali ini kita akan mereview kembali tentang hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Maka perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi atau proses. Saya ulangi, Hess menyatakan bahwa entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Maka perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi atau proses. Maksudnya apa itu? Ya, gini. Hukum Hess ini dipakai sebagai cara lain untuk menyelesaikan delta H reaksi apabila data-datanya bukan delta HF. Ya, saya ulangi ya. Apabila data-data reaksi bukan delta HF, dalam arti semuanya ada yang delta HF, ada yang tidak, berarti kan campur. Ya, tidak bisa menggunakan delta H reaksi sama dengan sigma kanan dikurang sigma kiri. Ya, jadi hukum Hess dipakai dengan syarat ya, supaya enak cara menghitungnya adalah delta H-nya adalah delta H bukan delta HF semuanya. Ya. Ya, jadi jika semuanya bukan delta HF atau delta H-nya campuran, misalkan di soal tersebut ada delta HF, ada delta HC, ada delta H netralisasi, ya, silakan gunakan hukum Hess. Jadi di pertanyaan sebelumnya yang soal nomor 3 tadi saya sampaikan delta H reaksi, ya, delta H reaksi, ya, delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk, ya kan, dikurang sigma delta HF reaktan, ya. Ini ada syaratnya. Syaratnya adalah ya, semua data dalam delta HF standar. Semua data wajib. Nah, masalahnya kan tidak semua soal semua dalam delta HF. Kadang-kadang dalam reaksi itu ada delta HC, ada delta HD, ada delta HN, gitu. Maka rumus delta HN, sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan tidak bisa dipakai.
kalau ada bukan delta HF, walaupun cuma satu. Jadi jika data-datanya mengandung delta HF semuanya, silakan pakai rumus, ya, produk dikurang reaktan. Tetapi jika ditemukan minimal satu bukan delta HF, tidak boleh menggunakan delta HR, sigma delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Walaupun cuma satu delta H yang lain, ya. Dan sekali lagi, jika ditemukan delta HF walaupun cuma satu, ya, jika di dalam soal itu ditemukan delta H campuran, maka delta H reaktif, sigma delta H produk dikurang delta H reaktan tidak boleh dipakai. Jadi alternatif lain untuk menyelesaikan delta HR apabila ditemukan delta H-nya campur-campur, silakan gunakan hukum Hess, ya. Silakan gunakan hukum Hess. Oke, jelas ya. Nah, coba kita lihat soalnya. Ada soalnya. Ya, perhatikan reaksi-reaksi berikut. Nah, itu ada reaksinya. Ya, betul. Nah, kalau kita lihat soal ini delta H apa? Perhatikan di sini. N2O4. Ya, kalau sekilas 1 mol senyawa. Apakah ini delta HF? Ingat, delta HF harus dari unsur-unsur, ya. Harus dari unsur-unsur. Ya, O2 benar dari unsur. Tapi NO bukan unsur. Ini senyawa. Berarti ini reaksi bukan delta HF, bukan delta HF. Ya, lebih tepatnya apa? Ini adalah delta HC. Tahu dari mana delta HC? Perhatikan di sini, ada O2-nya, tuh. Maka ya. Berarti ini adalah delta HC, pembakaran. Ya. Kemudian yang kedua, NO ditambah setengah O2 menjadi NO. Nah, kalau kita lihat, yang di sini adalah 1 mol NO2, betul ya? Apakah delta HF? Tidak juga. Karena NO bukan unsur-unsurnya. NO adalah senyawa. Kesimpulannya, yang kedua disebut juga delta HC. Jelas? Karena data-datanya ada delta HC, berarti kita tidak bisa menggunakan delta R kanan kurang kiri. Karena datanya bukan delta HR semua. Ingat, delta H reaksi sigma kanan dikurang sigma kiri, siarannya semua wajib dalam delta R. Jika bukan, walaupun cuma satu, bukan delta HF, tidak bisa. Tetap kembali ke hukum Hess. Jelas ya? Nah, yang ditanya apa? Kita lihat pertanyaannya. Carilah perubahan entalpi untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4. Nah, ini dia. Karena reaksi ini tidak bisa menggunakan rumus, berarti kita harus menggunakan menggunakan hukum Hess. Nah, hukum Hess menyatakan bahwa entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Ya, nah sekarang kita lihat nih ya, kita lihat. Ya, kalau menyusun hukum Hess, menyelesaikan soal-soal secara hukum Hess, perhatikan dulu reaksi-reaksi yang gede-gede, yang besar-besar, yang kompleks-kompleks, ya, itu ciri khasnya. Nah, di sini ada N2O4 yang besar, ya. Lalu ada NO2. Nah, yang diutamakan adalah N2O4 karena dia lebih utama. Oke, nah sekarang ini caranya. Kita tuliskan dulu penjumlahannya. Ya. Hukum Hess. Ya. Yang sudah dipakai jangan dipakai lagi, itu prinsip hukum Hess ya.
reaksi yang sudah dipakai dicoret. Nah, yang pertama kita lacak dulu N2O4. Siapa yang punya N2O4? Berarti ini. Betul ya? N2O4 yang ditanya ada di kanan. Lalu kita lihat datanya. Apakah di kanan juga? Sudah. Ya, produk. N2O4 produk, N2O4 di data juga produk. Berarti sudah sesuai. N2O4 yang ditanya 1 mol. Diketahui juga 1 mol. Berarti sudah sesuai. Berarti kita tulis reaksi yang pertama. Ya. 2NO ditambah O2. Oke. Menghasilkan N2O4. N2O4. Oke. Delta H-nya, maaf, saya tuliskan dalam warna lain aja. Delta H-nya sama dengan min 57,2. Tidak berubah ya, dan diminta 1 mol juga. Oke, sudah kita tulis? Sudah ya. Nah, jangan lupa nih, dicoret ya. Dicoret. Reaksi ini kita coret biar kita nggak bingung. Nanti ya, kita coret. Artinya kita udah pakai. Ingat ya. Berarti sekarang yang tinggal reaksi yang kedua, ya. Siapa targetnya? NO2. Nah, kita lihat di reaksi keduanya NO2 sebelah mana? Ini dia, NO2-nya ada di sebelah kanan, sedangkan yang ditanya wajib di sebelah kiri. Berarti wajib kita balik. Ya, NO2. Lalu mana ya? Sudah? Kita balik dulu ya, kita balik. Jadi NO plus setengah O2. Nah, karena yang ditanya 2 mol, perhatikan di sini, ditanya itu 2 mol. Sedangkan yang kita balik ini baru 1 mol. Berarti wajib kita kali 2. Kali 2. Kali 2. Otomatis yang setengah jadi 2 kali setengah. Berarti 1. Oke. Jadi kita hapus. Di sini kita tulis 1. Sudah seperti itu. Lalu delta H-nya, karena tadi kita balik dan kita kali 2, berarti yang tadinya min 57,07 menjadi positif 57,07, tapi dikali 2. Sudah seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba sesuaikan dulu atau kita sederhanakan. Ya, reaksi kedua udah kepake ya. Reaksi kedua sudah kita pakai, kita coret lagi. Artinya sudah selesai. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan atau kita sederhanakan reaksi yang kita buat secara full hand. Ya, kita selesaikan. Yuk, kalau kita ada yang bisa dicoret, silakan dicoret. Nah, ini dicoret tuh, habis. Betul? Lalu O2-nya juga habis. Tuh, habis. Betul ya? Nah, reaksi yang tersisa apa? 2NO2. Betul? Menjadi N2O4. N2O4. Dah? Apakah sudah sesuai? Di sini. Sudah sesuai. Sudah benar ya kan? Nah, sekarang kita tinggal hitung delta H-nya. Delta H-nya kita hitung. Delta H reaksi sama dengan kita jumlahkan semua. Min 57,2 ditambah 2 dikali 57,07.
ya, sama dengan, ya kita tinggal menghitungnya aja, ya, min 57,2 ditambah 114,14 dihasilkan delta HR-nya adalah 56,94 kilojoule. Nah, itu dia delta reaksinya, ya. Jadi delta reaksinya adalah min 56,94 kilojoule. Nah, itu dia dengan menggunakan cara hukum Hess. Ya, jadi hukum Hess itu, trik menyelesaikan hukum Hess adalah seperti tadi definisinya, hanya bergantung pada keadaan dan akhir. Nah, tipsnya adalah yang pertama, pastikan reaksi setara. Yang kedua, tuliskan reaksi sesuai pertanyaannya, ya. Tuliskan reaksi sesuai pertanyaan. Nah, yang ketiga, utamakan senyawa-senyawa yang besar yang didahulukan. Ingat, utamakan senyawa-senyawa yang besar didahulukan. Oke, lalu yang keempat, reaksi yang diketahui yang sudah dipakai, ingat, dicoret, jangan dipakai lagi. Jadi pada prinsipnya, reaksi yang sudah dipakai jangan dipakai lagi. Nah, tipsnya adalah kalau sudah kamu pakai reaksi yang kamu tuliskan di penjumlahan dokumennya, segera dicoret reaksi yang sudah dipakai. Jadi mengurangi resiko kesalahan. Nah, dan yang terakhir adalah sesuaikan jumlah mol yang ditanya. Ya, pastikan reaksi-reaksi yang kamu susun sesuai dengan reaksi yang ditanyakan. Ya, dengan cara mengeliminasi atau mencoret-coret senyawa-senyawa yang bisa dieliminasi, maka dihasilkanlah reaksi sesuai pertanyaan. Dan akhirnya kamu hitung delta HR-nya. Nah, itulah tips dan trik untuk menyelesaikan delta HR menurut hukum Hess. Ya, gampang kan ya? Betul ya? Oke.